والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat subuh rahimahullah, kita awali dengan surat Al-Fatihah. Doa buat orang tua, guru, saudara-saudara kita yang telah tiada, buat saudara kita yang tertimpa ujian musibah gempa di Jawa Barat. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan dalam menghadapi ujian musibah ini yang merusak, yang hilang, yang hancur, yang lebih baik lagi, dan kita terhindar dari bala, musibah, bencana, penyakit, dan hal-hal yang kita khawatirkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimahullah, pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan perkenaan masih tentang adab. Pada pekan yang lalu, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah begitu adabnya, begitu sopan dan menjaga tata keramanya, nggak mau mendahului orang yang sudah tua sepuh, yang sesungguhnya dia bersegera ingin sholat ke masjid. Pada pagi hari ini saya akan menunjukkan berkenaan dengan adab di Masjid Nabawi dan adab bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazar Abu Ja'far Amirul Mukminin Malikan di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Khalifah Abu Ja'far, Khalifah Bani Abbasiyah, beliau berdiskusi dengan Imam Malik. Jadi Khalifah ini ngobrol, tukar pendapat dengan Imam Malik di Masjid Nabawi. Faqala lahu Malik, kemudian Imam Malik bilang kepada Khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la tarfa' sawtaka fi hadzal masjid, jangan engkau tinggikan suaramu di masjid ini, jangan engkau nyarikan suara di masjid ini. Fa inna Allah Ta'ala adaba qauman, Allah telah mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Di surat Al-Hujurat ayat 2. Jadi Imam Malik mengingatkan Khalifah Abu Ja'far, ini di Masjid Nabawi suaranya jangan kencang-kencang. Wa madaha qauman faqala, dan Allah memuji orang-orang, innal ladzina yaghuddu aswatahum 'inda Rasulillah, Allah memuji orang-orang yang menundukkan, merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Al-Hujurat
innal ladzina yunaduna, orang-orang yang memanggil nama Nabi seperti dia memanggil satu dengan yang lain, seperti dia menyeru satu dengan yang lain. Wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan, menghormati Nabi walau kondisi di makamnya sudah dalam keadaan meninggal, ka hurmatihi hayyan, sebagaimana menghormati seakan beliau masih hidup. Wasdaqana lana Abu Ja'far, maka Khalifah Abu Ja'far langsung sadar dan merendahkan suaranya. Jadi bagaimana kita lihat pelajaran dari ini? Pertama, Khalifah pada zaman dahulu dekat dengan ulama, suka dan senang ke masjid, dan tidak merasa ketika diingatkan, ketika oleh Imam Malik, dinasihati oleh Imam Malik, Khalifah tidak merasa sesuatu yang menegakkan, tapi justru menerima ketika diberikan nasihat. Wahai Khalifah, jangan kau suaranya kalau nyaring-nyaring ini di masjid Nabi. Makanya kalau jamaah rahimahullah, semoga dimudahkan nanti bisa tidak umrah, itu di atas semakan Nabi itu dituliskan ayat ini tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan menyeru Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu namanya kita manggil pemarah. Datang kepada orang paham, oh manggil pemarah pada kita. Kenapa dengan Nabi kita begitu tinggi dan nyaringnya suara kita? Jadi Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, jangan tinggikan tarfa'u aswatakum, tapi justru yaghuddu aswatakum, merendahkan. Jangan kita menyeru seperti kita memanggil satu dengan yang lain, karena itu nanti akan menggugurkan akan pahala-pahala kita yang kita tidak merasa dan kita tidak sadari. Diriwayatkan terkait dengan ayat ini, lama nazar hadil ayat, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, jangan jahat itu kan bersuara, jangan dinyaringkan bagi Nabi dengan ucapan seperti kamu satu dengan yang lain. Harus dibedakan pemberlakuan kepada Rasulullah seperti kita satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, gugur amal-amalmu, binasa amal-amalmu, hapus amal-amalmu, wa antum la tash'urun, kamu tidak merasa. Karena kalau kita tidak terasa, tahu amal kita ini, perasaan tadi kan sering kita perasaan tadi saya ada gue, oh hilang dari kucing, dari tikus, kita tak tahu kalau benar. Perasaan saya lagi sholat, perasaan saya lagi jamaah, perasaan saya lagi
salawat kepada Nabi, tapi kok hilang pahalanya? La tashkurun. Terkait ketika ayat ini turun, qa'ada Thabit fi tariq yabki. Ada sahabat namanya Thabit, dia nangis. Famarra bihi ibnu Ali faqala, ketika lewat temannya Ibnu Ali, kedua bertanya, ma yubdika ya Thabit? Thabit, kamu ini nangis, emangnya kenapa? Dia kemudian menjawab, hadhihi al-ayat atakhawwafu an takuna nazalat fiyya wa ana rafi'u sawti 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir ayat ini turun ini gara-gara saya. Hebat sahabat itu kalau ada ayat, entah ayat tentang peringatan, itu merasa seakan-akan dialah yang benar, dialah yang hidup. Begitu juga sebaliknya, ketika ada ayat perintah, berarti perintah itu adalah untuk dia, bukan untuk orang lain. Langsung mereka lakukan, laksanakan. Ketika ayat ini turun, seakan-akan dia merasa sadar diri, karena saya rafi'us shaut 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara saya ini tinggi di sisi Nabi. Saya kalau ngomong suara saya ini agak nyaring. Akhafu ayyahbata 'amali wa akuna min ahlinar. Saya khawatir, cemas hilang amal-amal saya menjadi penghuni neraka. Famadha Asim ila Rasulillah. Kemudian Asim menemui Nabi, wa qalaba Thabitan al-baka. Sementara Sabit masih saja nangis. Wa ataprakahu Jamilata binta Abdillah bin Ubay bin Salul. Dia temui istrinya ini anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik, orang munafik di Madinah. Berarti dia mantunya Abdullah bin Ubay. Ini yang selalu mempori Nabi, mempori kaum muslimin. Ada Basyirah. Waktu perang Uhud ada bisa 300 orang itu balik dari rombongan pulang lagi ke Madinah karena provokasi Abdullah bin Ubay. Ternyata dia ini nikah dengan anaknya Abdullah bin Ubay. Dia bilang kepada istrinya, idza dakhaltu baita farshi fasuddi alayya abdibata bismillah. Wahai istriku, kalau nanti sudah masuk kandang kuda ini, tolong dipalak pintunya, tolong nanti dipalak, kemudian dipaku. Fadarabathu bismillah. Maka oleh istrinya dia, karena sudah masuk ke rumah kandang kudanya tadi, maka dipalak pintunya, dipaku, nggak mau dia keluar. Fa'ata Asim Rasulullah fa'akhbarahu khabarahu. Asim datang menemui Nabi, diceritakan tentang Sabit yang nangis, bawaannya sedih karena merasa ayat ini turun peringatan untuknya. Ketika dikabari kepada Nabi, kata Rasulullah, idhab fat'uhu li. Kamu pergi sana, suruh Sabit nemuin saya, suruh dia datang ke saya. Baja'a Asim ila makani alladhi ra'ahu fihi falam yajidhu. Asim kemudian datang
ke tempat waktu dia melihat sapi, tapi kok nggak ada. Yang di jalan tadi dia ada, nangis kok nggak ada. Faja'a ila ahlihi fawajadahu fi baitil farshi faqala, dia temui istrinya dan didapati kalau sapi ini ada di kandang kudanya. Kemudian dia mengabari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka, wahai sapi, Nabi memanggilmu, Nabi mengundangmu. Iksirin tiba, ya, buka pakunya, cabut pakunya, buka pintunya, palangnya dibuka. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya menemui Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika. Nabi kemudian bertanya, wahai sapi, kamu ini kenapa? Apa yang menyebabkan kamu ini nangis? Kata sapi, ana syiditun wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayat nazalat fiyya. Ya Rasulullah, saya ini syiditun, bawaannya suaranya ya, kalau orang Batak suaranya dari Batak, Madura, Sulawesi ya. Kayaknya jadi beda dengan orang Solo. Ini apa, halus kayak kita tapi kalau orang Batak, Madura, Sulawesi itu kayak gitu ininya, hari-harinya bukan marah. Dia manggil kita itu bukan marah, memang bentuknya sudah seperti itu. Tapi sapi ini dia bentuk kekhawatirannya sampai sedemikian, dia sadar diri, anak suci itu, ya Nabi, saya ini orang yang untuk ngomong, untuk suara itu ya saya ini. Wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayat nazalat fiyya. Saya takut sekali kalau ayat ini adalah untuk saya penyebabnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, amma tarda an ta'isha hamidan wa tubtala syadidan wa tadkhulal jannah. Rasulullah, apakah kamu suka hidupmu mulia, mati dalam keadaan syahid, kamu masuk surga? Maka kata sahabat, raditu bi busyrillahi wa rasulihi la arfa'u sawti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abadan. Saya ridho dengan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya. Tidak akan saya tinggikan suara saya di sisi Nabi selamanya. Maka turunlah ayat, wa anzalallahu innal ladzina yaghudduna aswatahum, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik kemudian mengatakan, wa kunna nanzuru ila rajulin min ahli jannah yamshi baina aydina. Kata Anas, kami menyaksikan ada penduduk surga tapi masih berjalan di antara kami. Dia masih jalan, masih di dunia, tapi dia sudah min ahli, sudah tercatat min ahli jannah. Masya Allah, begitulah sahabat dalam menyikapi satu ayat. Mereka menyadari dan menjadikan ketika ayat itu turun, itu adalah bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk dirinya. Kalau
ketika membaca Al-Quranul Karim seperti sabit ini, itu Masya Allah tentu akan gemar berbuat baik dan akan terhindar berbuat maksiat. Kita selalu baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang, mestinya ketika ayat ini kita baca bukan orang yang beriman di Jawa, di Arab sana, bukan orang yang beriman pada zaman Nabi, tapi adalah wahai kamu yang lagi baca Quran ini, dirikan sholat. Wahai kamu yang lagi baca Quran ini, jangan mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Wahai kamu yang lagi baca Quran ini, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi mestinya itu ketika Al-Quran kita baca, ayat ini disampaikan, itu bukan buat orang lain, tapi adalah buat Allah sedang menyapa, Allah sedang mengingatkan, Allah sedang memberikan perintah kepada. Insyaallah kalau dia bawahan, apalagi prajurit anggota, itu gak ada yang ngomong gak siap, siap terserah, siap, 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 siap. Pokoknya gak ada gak siap. Jam berapapun, coba yang ada di asrama atau di komplek itu kalau sudah bunyi sendiri jam berapa saja. Kalau sudah perintah itu siap berangkat kemana saja. Sementara kita hayya 'alas shalah, enggak ada siapnya. Sami'na wa ata'na, itu siap laksanakan. Kami dengar dan kami taati. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, karena kami penuhlah masjid dan musola. Kalau orang-orang memperlakukan dirinya seperti sabit, jadi setiap ayat yang turun bukan buat orang lain, tapi ini adalah untuk diri saya. Itu jamaah rahimahumullah, di antara adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersalawat. Makanya di Masjid Nabawi itu jamaah-jamaah itu ketika di makam atau di raudhah bersuara dengan suara mereka nanti suruh sholat, suruh doa. Nggak boleh suara dari pukulan asalnya. Ya Rasulullah yang di bawah itu disudusi dan sampai dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Allah, menundukkan. Orang kalau mencinta itu pokoknya tidak terlihat apa pelan-pelan. Halo, lagi ngapain? Udah makan? Enggak, udah makan dulu. Lagi mana nih? Enggak ada orang kalau mencinta itu ngomongnya, aduh, kapan pulangnya? Gitu kan? Untuk betul-betul dengan merendahkan, bukan dengan belum. Mana dulu bukan datang? Kan beda. Lagi mana? Pagi ini kok gak ketemu? Bisa ketemu pagi, sarapan di mana? Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan salawatnya makin bilalnya juga kan jelasnya dibaca. Akhirnya kok sama anak di belakang juga bukan menjawab dengan sempurna, kayak jadi mainan aja jadinya. Oh saya tidak menjawab sempurna, berarti tahbata amalukum wa antum la tashurun. Kita beranggapan mencintai, mengagungkan Nabi, tapi justru gugur kita tidak merasa. Ya kita ingatkan, kalau memang membaca salawat, bacalah dengan benar, sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi.
jangan menjadikan sambil guyon, sambil jalan, sambil main begitu saja. Karena pada saat itu seakan-akan kita sedang memanggil dan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang rahimahullah, itu di antara adab yang diingatkan oleh Allah melalui surat Al-Hujurat, dan bagaimana para sahabat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah lain diriwayatkan Aqra' bin Habis qadima 'ala Nabi. Ada sahabat namanya Aqra' bin Habis datang kepada Nabi. Faqala Abu Bakar ista'milhu 'ala qawmi. Coba gunakan buat dia untuk mengelola pemimpin di kaumnya, kata Abu Bakar. Faqala tastaqiluhu ya Rasulullah, apakah kau ingin mempekerjakan Aqra' ini wahai Rasulullah? Umar ini saya protes. Abu Bakar bilang, usul ya Rasulullah, Aqra' ini buat dia jadi penanggung jawab di kaumnya. Ketika mendengar itu, Umar menanyakan, apakah kau akan mempekerjakannya ya Rasulullah? Fatakallama 'inda Nabi hatta 'ala aswatuhuma. Abu Bakar dan Umar ini ngomong dengan Nabi sampai tinggi suara keduanya. Kan berbeda pendapat. Faqala Abu Bakar li Umar, kata Abu Bakar kepada Umar, ma aradta illa khilafi. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu, dia berbeda pendapat, banyaknya berbeda pendapat, tapi tetap dalam kerukunan, tidak musuhan, apalagi sampai ke masjid. Kalau kita kan beda pendapat, pendapatnya tidak diterima waktu rapat, tidak teguran lagi, tidak mau jamaah, tidak mau gabung lagi. Ini kata Abu Bakar kepada Umar, kamu ini maunya memang beda dengan saya. Ma'arad tarilah, pokoknya segala sesuatu maunya beda, tidak mau dia batalkan. Abu Bakar. Wa qala Umar, kata Umar, ma'aradtu khilafaka. Bukan keinginan saya, bukan ingin tampil beda denganmu, wahai Abu Bakar. Fa'anzalallahu al-ayat, maka turunlah ayat, la tarba'u aswatakum fawqa sawtin Nabi, jangan kau tinggikan suaramu di sisi Nabi. Bahkan Umar ba'da dzalika, maka Umar setelah itu, idza takallama 'ala Nabi la yusmi'u kalamu hatta yustafhama. Ketika setelah ayat itu turun, Umar kalau bicara tidak terdengar ucapannya sampai itu dipahami. Artinya Umar langsung mengontrol volume suaranya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa riwayat sebab turunnya ayat, ya Allah alam yang mana yang menjadi sebab turunnya ayat ini, tapi di balik itu semua kita bisa melihat bagaimana para sahabat mereka dalam mengamalkan perintah Allah dan bentuk adabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar melaksanakannya dengan baik. Dan ini bisa kita amalkan, kita praktekkan juga, karena benar dengan adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita menyebutnya
mic walaupun bisa putus, spool juga bisa putus karena suara yang saking semangatnya yang itu justru akan menggugurkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saat ada khilaf. Kita akhiri alhamdulillah doa pada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.